hadis ini sahih, tapi dalam keadaan normal kita tidak boleh memegang dengan tangan kanan. Kalau di urinor itu kan biasanya kita pakai tangan kiri, pas mau cebok pencet gitu kan itu si air langsung muncrat ke situ kan. Kalau pakai gayung di WC berarti kan kita pakai tangan kanan kan ceboknya, ininya pakai tangan kiri. Kalau misalkan pakai daun atau pakai batu gimana gitu kan? Pakai daun pakai batu ya itu nggak masalah kita pakai tangan kanan. Tapi ketika kita pipisnya itu tetap pegangnya pakai tangan kiri. Ketika prosesnya pakai tangan kiri. Lepas tangan kan itu udah expert banget kan. Pakai tangan kiri pegangnya, nah nanti kalau pakai daun ambil gantian, lo gantian bagian lo gitu kan. Baru tangan kiri untuk ceboknya pakai tangan kiri. Gitu. Itu kan? Terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Ar-Rahman, Bapak Ustadz Sutarno, yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini beliau bisa bergabung kembali bersama kita semua. Dan alhamdulillah beliau sudah berangsur-angsur pulih. Semoga Allah Subhanahu wa taala lekas memberikan kesembuhan 100% kepada Pak Ustadz Sutarno. Dan yang terhormat Pak Ketua RT 02, Bapak-bapak pengurus Masjid Ar-Rahman, Bapak-bapak jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon maaf apabila nanti dalam saya menerangkan agak balelol. Balelol itu apa ya? Jadi lidah saya ini kalau lagi sakit kepala agak pelo gitu. Apa sih istilahnya? Agak kurang, iya, kurang jelas, kurang fasih, mohon maaf. Tadinya saya mau izin dulu, tapi karena ini sudah menjadi jadwal pekanan kita ngaji malam Ahad, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agak gemetaran nih ya. Mohon maaf. Kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram
Dan nanti apabila saya ada halangan, entah kapan itu dan apapun halangannya, mohon kajian ba'da maghrib malam Ahad ini tolong dilanjutkan gitu. Tolong dilanjutkan. Nanti bisa diatur oleh Pak Ketua DKM. Mudah kok sebetulnya, hanya pembacaan hadis saja. Baca hadis ya diskusi, baca hadis diskusi gitu. Baik, kita lanjutkan pembahasan. Kemarin sudah kita bahas 2 hadis di bab adabi qada'il hajat, bab tata krama buang hajat. Kemarin sedikit sudah diulas apa itu adab, apa itu qada'il hajat, perbedaan antara adab dan akhlak. Jadi adab ini adalah sesuatu nilai plus yang harus dipaksakan supaya manusia yang berusaha melaksanakan nilai-nilai itu memiliki akhlakul karimah. Kemarin sudah 2 hadis dibahas. Yang pertama dari Anas bin Malik, yang kedua juga masih dari Anas bin Malik. Sedikit disinggung kembali. Hadis yang pertama, kata Anas bin Malik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memasuki toilet, beliau terlebih dahulu melepaskan cincinnya. Kenapa begitu? Karena di dalam cincin beliau itu ada tulisan Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Karena ada lafaz Allah di sana, jadi ulama sepakat bahwa tidak boleh membawa atau terbawa lafaz Allah ke dalam toilet. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Apapun itu, baik cincin yang ada lafaz Allah atau kita tidak sengaja bawa sesuatu yang ada lafaz Allahnya ke dalam toilet, dipastikan dulu bahwa itu tidak terbawa ke dalam toilet. Tulisan kah, buku kah, apalagi mushaf Al-Qur'an tidak boleh dibawa atau terbawa ke dalam toilet, baik itu mushafnya besar ataupun kecil, seperti itu. Kecuali kalau menurut sebagian para ulama menyebutkan kalau memang lafaz Allahnya tertutup, jadi tidak terlihat, terbungkus gitu, itu masih diperbolehkan. Tapi lebih baik tidak dibawa masuk, karena itu merupakan akhlak kita terhadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala, apabila beliau sebelum masuk WC beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaithi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Minal khubusi itu setan laki-laki, wal khabaisi setan perempuan. Atau ada yang menerjemahkan minal khubusi itu adalah sesuatu yang buruk, wal khabaisi dan yang berbuat keburukan atau pembuat dari keburukan itu. Minal khubusi wal khabaisi. Jadi perlu diketahui bahwa toilet itu adalah base campnya setan. Jadi di mana setan berkumpul di situ. Jadi tidak boleh ada pakaian kotor yang gantung di toilet, gitu kan. Jadi dipastikan toilet itu harus kering supaya kita selamat dari kepleset, gitu kan. Dan banyak kejadian seperti itu. Meninggal gara-gara sababiahnya jatuh dari toilet. Itu karena toilet sarang setan. Setan tidak ingin kita itu selamat di dunia dan selamat di akhirat. Hadis berikutnya yang akan kita bahas pada malam ini masih hadis dari Anas bin Malik, dan nanti saya bacakan dari Anas bin Malik dan dari Mughirah bin Syu'bah. Mohon izin saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu al-khala'a
fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'i muttafaqun alaih. Satu hadis lagi, wan al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khudil idawah pantalaqa hatta tawara anni faqada hajatahu muttafaqun alaih. Masih dari Anas, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah masuk ke kampus. Lalu aku bersama dengan seorang pemuda yang sebaya denganku, membawa bejana berisi air dan sebatang tongkat. Kemudian Rasulullah SAW bersuci dengan air tersebut. Hadis muttafaq alaih. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, ambillah bejana itu. Kemudian beliau pergi hingga aku tidak melihatnya. Lalu beliau buang air besar. Hadis muttafaq alaih. Jazakallah khair Bapak Suri. Dua hadis ini bisa diambil kesimpulan. Sebelum menyimpulkan dari dua hadis ini, kenapa dalam hadis itu banyak wa'an Anas bin Malik, kalau tidak kita ketemukan wa'an Abi Hurairah, wa'an Aisyah, gitu kan? Karena para sahabat ini beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang paling banyak meriwayatkan hadis itu ranking pertama diduduki oleh Abdurrahman bin Sakhar atau Abu Hurairah kita kenal. Di dalam Musnad Imam Ahmad, beliau meriwayatkan hadis atau dicatat oleh Imam Ahmad, hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu sebanyak 3.842 hadis. Kemudian ranking keduanya oleh istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam Musnad Imam Ahmad, Aisyah meriwayatkan hadis itu sebanyak 2.395 hadis. Kemudian yang terbanyak meriwayatkan hadis dari kalangan para sahabat itu yang ketiga, nah ini Anas bin Malik. Makanya di dalam bab ini berturut-turut ada 3 dari beliau, wa Anas bin Malik, wa Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu di dalam Musnad Imam Ahmad, beliau meriwayatkan hadis sekitar 2.189. Kemudian keempat dari para sahabat itu yang banyak meriwayatkan hadis, Ibnu Umar, nama aslinya Abdullah, ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau tercatat di Musnad Imam Ahmad meriwayatkan hadis sebanyak 2.125. Kemudian yang kelima, ini 5 besar dari para sahabat yang meriwayatkan hadis. Yang kelima ada Abdullah juga namanya, cuma anaknya Al-Abbas. Jadi kita sering dengar Ibnu Abbas. Itu namanya Abdullah. Jadi Abdullah itu dari kalangan pemuda pada masa Nabi itu ada 7. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Az-Zubair yang menjadi ulamanya para sahabat. Di dalam Musnad Imam Ahmad, Ibnu Abbas ini tercatat hadis yang diriwayatkannya itu sekitar 1.897 hadis. Itu 5 besar para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ini hadis yang berikutnya itu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau itu mulai mengikuti Nabi untuk membantu di rumah Nabi itu selama 10 tahun. Jadi ketika beliau umur 10 tahun diantar oleh ibunya. Nama ibunya siapa ya? Saya lupa. Rumaisyah kalau salah ya, radhiyallahu anha ya. Jadi diantar oleh ibunya kepada Nabi SAW untuk silahkan Rasulullah SAW, ini anak saya serahkan kepada engkau supaya engkau bisa supaya dia bisa membantu apapun yang engkau butuhkan. Anas bin Malik. Jadi selama Rasulullah SAW hijrah ke Madinah sampai beliau wafat, Anas bin Malik menyertai Nabi SAW.
Makanya tidak asing atau tidak jarang hadis dari beliau sering kita dengarkan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadisnya itu kata Anas bin Malik di sini bahwa ketika Nabi ingin buang air besar, jadi Anas bin Malik beserta temannya, teman sebayanya, teman yang seumuran dengan beliau itu membawa ember yang berisi air, dan satu temannya membawa tongkat dari mungkin kalau kita istilahkan sekarang tombak, air dan tongkat, dan beliau menjauh, artinya tidak terlihat ketika buang air besar. Kemudian ditambah hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi SAW menyuruh Mughirah bin Syu'bah meminta dibawakan ember yang berisi air. Kemudian Nabi istilahnya menghilang, tidak terlihat lagi setelah itu untuk keperluan buang hajat. Ada 3 hal yang penting di sini. Yang pertama adalah bahwa buang air besar atau buang air kecil, atau kita istilahkan buang hajat, ada 3 yang harus kita patuhi dalam Islam. Yang pertama, tidak boleh terlihat. Yang pertama itu, tidak boleh terlihat. Yang kedua, pastikan alat pembersihnya ada. Model air harus dipastikan dulu di toilet, ada airnya apa enggak. Kadang-kadang kita saking kebeletnya gitu kan, masuk toilet, kunci, buka celana, nongkrong, pas mau bersih-bersih cebok, airnya kagak ada kerannya. Mana airnya, nggak ada. Airnya SMS kan sama anaknya, tolongin mama bawa air, mama lagi kantor polisi gitu. Nah itu, jadi dipastikan dulu alat pembersihnya itu ada di kamar mandi, dipastikan dulu. Ini adalah contoh dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya itu harus terencana, hatta sampai buang air pun harus terencana gitu kan. Yang ketiga dari hadis ini itu adalah bahwa kita itu harus memberi tanda kepada orang lain bahwa kita sedang buang hajat, supaya orang tidak ke situ gitu. Jadi kalau di toilet kantor itu, kalau kita ngunci toilet itu kan suka ada tanda merah gitu kan. Nah itu sunnah Nabi, jangan salah. Kalau dulu itu pakai tombak. Kalau dulu kan tidak ada tempat khusus toilet gitu kan, jadi di lapangan terbuka, dan memang lapangan itu memang khusus buat buang air besar gitu kan. Dan orang kalau ada yang menancapkan tongkat atau apa tadi namanya, ya tongkat lah ya, itu tidak berani mendekati karena tahu sedang buang air besar. Itu tanda, harus ngasih tanda. Kalau dulu di kampung itu ada namanya pancilingan. Jadi tutup toiletnya itu cukup dengan kain gitu kan. Disangkutin dengan kain. Jamban, pancilingan ya kalau dulu. Masanya ayah saya kan gaya gitu dulu. Pancilingan. Jadi setiap kita buang air besar itu ketahuan. Cepluk gitu. Jamban. Nah, kalau ada orang lewat di situ nggak apa-apa, kita ngasih tanda dengan suara nggak apa-apa, tapi jangan ngobrol, gitu. Itu sunnah Nabi. Jadi tidak ada orang yang melihat aurat kita, intinya itu. Jadi 3 dalam 2 hadis ini yang bisa kita ambil pelajaran. Kemudian hadis berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu al-la'anaini alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw dillihim, rawahu Muslim. Wa zada Abu Dawud an Mu'ad radhiyallahu anhu, wal mawarida walabduhu ittaqul mala'ina ats-tsalatsata al-baraza fil mawaridi wa qari'atat tariqi wa dilli. Wali Ahmad an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, au naqimai apa nih? Aw fihi ma dha'fun, kehapus. Wa akhrajahu at-Tabrani annaha
an qada'il hajati tahta asjari muthmirati wa dabbatin nahri al-jari min hadis Ibnu Umar bisanadin dha'ifin. Ya, sampai situ. Silakan, Pak. Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jauhkanlah dirimu dari dua perbuatan terkutuk, yaitu suka buang air di jalan umum atau suka buang air di tempat orang berteduh. Hadis riwayat Imam Muslim. Abu Daud menambahkan dari Mu'az dan tempat-tempat sumber air. Dalam riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas disebutkan atau di tempat menggenangnya air. Di dalam dua hadis di atas terdapat kelemahan. Ya, baik. Oh, ada satu lagi, Pak. Imam Tabrani mengeluarkan sebuah hadis yang melarang buang air besar di bawah pohon berbuah dan di tepi sungai yang mengalir, dari hadis Ibnu Umar dengan sanad yang lemah. Ya, baik. Terima kasih Pak Mas Kuri. Luar biasa suaranya. Jelas, tegas. Baik, dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa kita nyambung sama hadis yang tadi, bahwa kita buang air besar tidak boleh terlihat. Kemudian kita buang air besar harus dipastikan alat pembersihnya ada, baik itu air, tisu kalau nggak ada air, atau batu. Yang ketiga itu harus tahu orang lain bahwa kita sedang buang air besar supaya tidak terlihat aurat kita. Ketiga itu sudah menjadi budaya kita. Artinya itu sudah menyatu dengan kita keadaan seperti itu kan. Masuk ke toilet tertutup. Kalau dulu di lapangan, terus ada airnya juga, terus ada kuncinya juga, itu kan sudah menjadi budaya. Nah, apabila dalam kondisi yang memang tidak terprediksi, atau dalam kondisi kita di jalan, atau sedang naik gunung, atau sedang dimanapun ketika kebelat dan ternyata toiletnya penuh atau tutup atau nggak ada toilet, gimana itu? Nah, ini hadis ini yang akan menjelaskan bahwa kita boleh buang air besar dimanapun asalkan terlarang di 7 tempat. Di 7 tempat kita terlarang buang air besar atau buang air kecil. Yang pertama tadi di jalan. Di jalan nggak boleh. Baik di pinggir jalannya atau di tengahnya apalagi nggak boleh. Yang kedua tidak boleh di tempat berteduh orang-orang. Di halte misalkan kan gitu, nggak boleh itu. Atau di pohon yang rimbun, sering kan orang berteduh di situ, itu tidak boleh. Yang kedua, kemudian yang ketiga tidak boleh buang air besar di sumber air, mata air, ya terang. Kalau di situ kita buang air besar, mencemari kan, mencemari orang yang dolim banget kan. Kita buang air besar di situ dolim banget, di tempat air sumber air, di sumur gitu kan, dolim banget itu Pak, ya Allah. Di sumur kita buang air di situ. Yang keempat kita dilarang buang air itu atau buang hajat di air yang menggenang, di empang misalkan yang nggak ada air masuk, air keluarnya itu tidak boleh. Itu kalau empang dipakai tempat buang air besar atau tempat buang air kecil, nanti si empang itu kan kadang-kadang suka jadi hijau dia. Itu makruh juga untuk kita bersuci di situ. Sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya kan, ada di pembahasan bab miyah, bab air. Yang keberapa tadi Pak, lupa. Itu 2, 3, 4. Kelima sekarang. Kelima, tidak boleh buang air itu di bawah pohon yang berbuah. Jatuh buahnya gitu kan, cepluk ke situ pas. Dimakan sama anak kecil, penyakit. Yang keenam, tidak boleh buang air besar itu atau buang air kecil di tepian sungai.
di tepian sungainya gitu. Jadi sungai ngalir di tepiannya atau di tepian pantai yang ketujuh, tidak boleh. Selain daripada itu silahkan. Dan ada tambahan satu lagi, jangan buang air besar atau buang air kecil di lubang-lubang. Bisa jadi itu sumber penyakit, bisa jadi menyakiti makhluk yang lain, misalkan ada semut di situ atau ada apapun di situ. Nah, itu 7 tempat yang kita dilarang untuk buang hajat. Kenapa demikian? Ya tidak boleh, karena secara akal sehat pun kita sudah bisa karena ini ma'ruf ya. Ma'ruf itu sesuatu apabila tidak ada dalil atau hadis atau Al-Qur'an, ya memang secara akal sehat dan logika kita ya kita tidak pantas untuk buang hajat di tempat-tempat itu, kan gitu. Apalagi di jalanan, kan gitu kan. Ada hadis dari riwayat At-Tabrani, bunyi hadisnya kira-kira man adal muslimina fi turuqihim wajabat alaihi la'natuhum. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menyakiti orang-orang Islam di jalan, maka wajib orang yang menyakitinya itu mendapatkan laknat mereka. Dilaknat sama manusia. Wajib itu. Dan kita melaknat pun ya boleh. Kalau orang yang dolim di jalan, misalkan yang kan ada tuh orang-orang yang nongkrong di jalan, terus ada yang lewat, sweet gitu. Nah, itu tidak boleh, Pak, menyakiti itu. Sialan loh. Nah, nyebut sialan orang itu tidak apa-apa, karena wajib untuk orang yang mendolimi. Atau buang air besar di jalanan, pipi sampai bau pesing, itu tidak boleh. Wajib itu mendapatkan laknat dari manusia. Karena melaknat orang itu kan perbuatan yang tercela sebetulnya, membuat dosa. Misalkan kita didolimi oleh orang lain, terus kita melaknat orang itu, doa apapun itulah, misalkan melaknat. Itu kan memang tercela, tapi karena kita didolimi, itu kita tidak menjadi dosa. Dosa laknat kita itu ditanggung oleh orang yang mendolimi. Jadi orang dolim itu ya dolimnya iya, dia dapat dosa. Mendanggung dosa orang yang melaknatnya pun iya. Jadi menyebabkan orang itu melaknat orang lain. Itu. Ada hadis juga dalam riwayat apa ya? Jadi bunyinya seperti ini. Ittaqu da'watal madlumi. Hati-hatilah kalian semua, atau ittaqi da'watal madlumi. Hati-hati terhadap doa orang yang terdolimi. Kan gitu. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena dia ketika dia berdoa tidak ada halangan antara dia sama Allah. Tidak ada halangan antara doa dia sama Allah. Artinya apa? Diijabah oleh Allah orang yang terdolimi. Kes ketika itu juga. Hati-hati. Itu dari hadis ini. Silahkan, barangkali ada yang mau menambahkan atau ada yang mau didiskusikan sebelum kita melanjutkan hadis berikutnya. Ustaz, mau nanya Ustaz, ini ada dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Siapa beliau? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Al-Mughirah bin Syu'bah ini adalah belum familiar gitu. Betul. Ya, baik. Al-Mughirah bin Syu'bah ini adalah salah satu sahabat Nabi SAW yang beliau itu masuk Islamnya itu setelah perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang Ahzab, gali parit. Pas perang Khandaq masuk Islamnya itu. Jadi ada kisah unik mengenai beliau ini. Jadi dia itu dijuluki oleh orang Arab sebagai Al-Mughirah Ar-Ra'yu, Mughirah yang cerdas otaknya. Karena dulu dia pernah membunuh, sebelum Islam pernah membunuh seluruh teman satu perjalanannya, kemudian harta dari teman itu dia ambil.
Kemudian datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya mau berislam. Saya serahkan jiwa saya serahkan harta saya. Kata Nabi, dari mana hartanya? Kalau kamu silahkan masuk Islam. Dari mana hartanya? Diceritakan bahwa ini adalah hasil dari membunuh teman-temanku yang musyrik. Jadi aku bawa ini untuk diserahkan kepadamu. Aku terima engkau, tapi aku tidak terima hartamu. Silahkan katanya. Kalau hartanya mah jangan, balikin lagi. Gitu. Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi beliau itu masuk Islamnya sekitar tahun ke-4 Hijriah. Ya, perang Khandaq itu berarti tahun ke-4 ya. Tahun ke-4 Hijriah. Perang Khandaq. Ke-4 apa ke-6? Ya itulah, saya lupa kan. Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi beliau itu adalah salah satu sahabat yang cerdik, pintar sekali. Banyak kisah-kisah yang menarik yang bisa diambil dari beliau. Cuma garis besarnya itu. Jika tidak ada, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir qala, dari Jabir, ayahnya itu Abdullah. Tapi jangan mentang-mentang nama Abdullah dia dikatakan Islam, tidak. Yang Islam anaknya aja, Jabirnya aja yang Islam. Wan Jabir. Qala, berkata Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taghawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatsa fa innallaha yamqutu ala dzalik. Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Sakan wa Ibnu Qattan wa huwa ma'lulun. Ya, silakan Pak. Dari Jabir, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila dua orang buang air besar, maka hendaknya masing-masing bersembunyi dan tidak saling berbicara. Hal itu disebabkan karena Allah mengutuk perbuatan yang demikian. Diriwayatkan oleh Ahmad dan dianggap sahih oleh Ibnu Asyakan dan Ibnu Al-Qattan. Hadis ini maklul. Hadis ini maklul, cacat katanya. Tetapi Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Artinya hadis ini bisa dijadikan hujjah atau bisa dijadikan sandaran hukum, bahwa ketika kita buang air, baik buang air besar ataupun air kecil, dan kebetulan kita barengan sama temen, jangan sampai hadap-hadapan. Udah hadap-hadapan ngobrol lagi gitu. Kan di kantor suka gitu kan, ada urinor kan, kalau di kantor urinor, kita barengan gitu, lagi kencing enak ngobrol gitu kan, punya lu gede ya gitu. Itu tidak boleh, haram itu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat, apa tadi bahasanya? Sangat mengutuk hal tersebut. Tidak boleh kita bicara ketika buang air, baik kencing ataupun buang air besar. Tidak boleh bicara sedikit pun. Bahwa Nabi SAW dalam suatu riwayat pernah buang air besar, ketika itu ada sahabat yang gak sengaja lewat. Kemudian sahabat tersebut memberikan salam. Jawab salam apa hukumnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab salam itu wajib. Wajib kita menjawabnya. Ketika itu Nabi SAW tidak menjawab salam sahabat tersebut. Ya kan? Artinya di sini bahwa bicara ketika kita sedang buang air dilarang, haram. Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan hal tersebut. Itu saja dari hadis ini. Satu hadis lagi, ada waktu ya? Masih ada waktu, Pak? Satu hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi
wa huwa yabulu wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi wa la yatanaffas fil ina'i muttafaqun alaih walabdu lil muslim. Dari Abu Qatadah, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan saat sedang buang air kecil. Jangan membersihkan bekas kotorannya dengan tangan kanan, dan jangan pula bernafas di dalam tempat air. Hadis muttafaq alaih, dan lafalnya menurut riwayat Muslim. Jazakallahu khairan. Itu. Jadi dari hadis ini kita dilarang 3 hal. Yang pertama, ketika buang air kecil atau pipis tidak boleh memegang dengan tangan kanan. Tidak boleh memegang dengan tangan kanan. Pun cebok pun tidak boleh dengan tangan kanan. Gitu. Maaf, kalau pipis dari luar kan mereka pakai daun ya. Itu gimana? Dia bingung gini, mereka pakai daun. Kalau ada yang daun kan, akan dikosong dia. Itu ya, nggak ada. Asal lagi jaga, kadang-kadang kita kan mau pipis bingung. Buang kan? Yang ini kita pegang malah ambil daun kan? Itu gimana sudah? Dab'ud doror aula min jalbil masalih. Jadi mengutamakan menghindari kemadaratan itu lebih baik daripada mengutamakan kemaslahatan. Gitu apa Pak? Ya. Sahih, hadis ini sahih, tapi dalam keadaan normal kita tidak boleh memegang dengan tangan kanan. Kalau di urinor itu kan biasanya kita pakai tangan kiri, pas mau cebok pencet gitu kan itu si air langsung muncrat ke situ kan. Kalau pakai gayung di WC berarti kan kita pakai tangan kanan kan ceboknya, ininya pakai tangan kiri. Kalau misalkan pakai daun atau pakai batu gimana gitu kan? Pakai daun pakai batu ya itu nggak masalah kita pakai tangan kanan. Tapi ketika kita pipisnya itu tetap pegangnya pakai tangan kiri. Ketika prosesnya pakai tangan kiri. Lepas tangan kan itu udah expert banget kan. Pakai tangan kiri pegangnya. Nah nanti kalau pakai daun ambil gantian. Lo gantian bagian lo gitu kan. Baru tangan kiri untuk ceboknya pakai tangan kiri. Itu kan? Itu. Sikon, ya. Gitu Pak Hasan, kira-kira. Gitu. Jadi dilarang kita 3 hal. Memegang dengan tangan kiri kemaluan kita, dan kita cebok dengan tangan kiri. Tangan kanan nggak boleh, harus tangan kiri ceboknya. Dan kita tidak boleh nafas ketika kita minum. Misalkan minum air, kopi mentang-mentang panas gitu kan, tiup dulu, itu tidak boleh ditiup. Atau air bening kita mau minum terus napas di dalamnya, itu tidak boleh. Baiknya kalau mau minum air kita 3 kali tegukan, bismillah, minum, telan dulu, minum lagi, telan lagi. Jadi jangan napas dalam, tidak boleh itu. Ya. Baik. Pertanyaan dari Pak Haji, bagaimana hukumnya memakan ikan yang memakan kotoran kita? Itu ya Pak Haji ya. Bagaimana hukumnya? Menurut mazhab Imam Syafi'i, memakan ikan
yang makanannya itu adalah najis, itu makruh itu. Karena terserap oleh tubuhnya sehingga tubuhnya itu dihasilkan dari kotoran gitu kan. Menurut mazhab Imam Ahmad dan Imam Malik itu haram dimakan. Segala sesuatu yang makanannya haram, kita makan pun haram. Menurut mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad. Nah, menurut mazhab Imam Abu Hanifah itu tidak boleh, tidak apa-apa dimakan. Karena toh dia masih ikan juga kan. Nah gitu. Masih ikan juga, dan ketika dimakan tidak ada bau-bau kotorannya. Gitu. Itu menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi ada 3 pendapat di sini. Imam Syafi'i makruh, ya dimakan boleh, tapi kurang baik. Tidak dimakan lebih utama. Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad haram gitu kan. Karena yang dimakannya haram. Konsumsi si ikannya haram. Yang ketiga tidak apa-apa, Imam Abu Hanifah. Mau yang mana Bapak? Pak Haji mau yang mana? Mau yang haram, mau yang makruh? Gak mau? Jijik. Gak tahu. Iya. Kita kan betul. Manusia itu terampuni dalam 3 hal. Salah satunya apabila sesuatu yang tidak kita ketahui. Jadi di pasar, padahal itu memang si ikan itu makanannya kotoran manusia, terus kita makan kan nggak tahu. Kecuali kalau tahu, ya ambil saja dari 3 mazhab itu. Mau yang mana? Baiknya Syafi'i kalau masih ada lalab, ya makan lalab aja lah gitu kan, daripada makan ikan yang konsumsinya kotoran. Makruh itu. Itu. Makan segar aja ya. Iya. Kuahnya aja makannya gitu nggak apa-apa. Baik, silakan. Gitu Pak Haji kira-kira. Ada lagi 1 hadis lagi ya. 27, 31. 1 hadis haji. 1 hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbila al-qiblata bi ghaiti aw bawl aw an nastanjiya bil yamini aw an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjari aw an nastanjiya birahi biraji'in aw admin, rawahu Muslim. Dari Salman, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah melarang kami menghadap kiblat saat buang air besar atau kecil, atau beristinja, atau membersihkan kotoran dengan tangan kanan, atau beristinja dengan batu yang jumlahnya kurang dari 3 batu, atau beristinja dengan kotoran hewan, atau dengan tulang. Hadis riwayat Muslim. Baik. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahwa kata Salman, kami dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. 1. Yang kedua, kami dilarang beristinja dengan tangan kanan. Sudah tadi 2. Yang ketiga, kami dilarang beristinja apabila tidak ada air dengan batu, tapi batunya kurang dari 3. Itu 3. Jadi yang keempat, bahwa Nabi melarang kami, kata Salman Al-Farisi, beristinja dengan kotoran binatang. Kotoran binatang yang udah kering, jadi kita anggap batu gitu kan, saru. Yang kelima, dilarang beristinja dengan tulang. Jadi dengan batu boleh beristinja itu. Sekarang mengenai masalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat ketika buang hajat. Menghadap kiblat ketika buang hajat, menurut mazhab Imam Syafi'i
tidak apa-apa kalau tempatnya tertutup. Kalau tempatnya tertutup, model kita kan tertutup nih, toiletnya udah tertutup. Menghadap kiblat itu tidak jadi masalah, cuma makruh. Kalau membelakangi gimana? Tidak apa-apa, tidak masalah membelakangi. Tapi menurut Imam Ahmad, baik membelakangi atau menghadap kiblat itu makruh, sesuatu yang memang dibenci. Gitu. Jadi ya baiknya kita kalau mau membangun toilet, baiknya dihadapkan si klosetnya itu ke kaler atau ke kidul gitu, ke utara atau ke selatan. Nah, gitu. Lebih aman seperti itu. Meskipun tempatnya tertutup. Tapi apabila di lapangan luas kita tidak tahu mana arah kiblat, mana apa gitu kan, ya nggak apa-apa. Tapi dipastiin dulu mataharinya kemana nih gitu. Yang penting dipastikan tidak menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat itu adalah khusus ketika kita sedang sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tadi sudah beristinja dengan tangan kanan. Yang ketiga, kita beristinja dengan kurang dari 3 batu. 3 batu tidak boleh. Gimana kalau istinjanya dengan tisu? Misalkan tidak ada air dengan tisu. Dulu di kantor saya pernah ada kantor tapi tidak ada air. Kalau kita beres buang air besar itu tidak ada air, cuma ada tisu doang. Jadi dengan tisu boleh. Asalkan dipastikan kalau dengan sesuatu selain daripada air, syaratnya itu jadi bekasnya itu yang keluar tidak kemana-mana gitu, najisnya tidak kemana-mana. Dan tempat keluar dari najis itu harus bersih dengan itu. Itu saja Bapak-bapak, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Terima kasih banyak. Silahkan ditutup Pak Ustadz. Baiklah Bapak, terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.